Dan soal ajak-mengajak tadi, kalau dibilang Anita bisa bebas masukin orang kapan aja, ya sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi anehnya Anita tuh nggak pernah nanya langsung ke Alia soal itu. Anita ngerasa ya udahlah. Toh Anita sendiri juga ngerasa nggak mudah buat nyari orang yang cocok. Beneran gengs, nyari orang yang klik banget buat diajak masuk ke komunitas ini tuh susah. Harus yang benar-benar punya frekuensi yang sama. Selama Anita gabung, bahkan belum pernah sekalipun berhasil ngajak siapapun. Jadi penghasilan Anita ya murni dari pelayanan itu aja. Tapi jujur, itu pun udah cukup banget buat nutup semua kebutuhan. Malah, itu termasuk salah satu permintaan Anita waktu awal gabung dulu. Anita pengen bisa hidup mandiri, nggak minta uang ke orang tua lagi. Dan ternyata, keinginan itu dikasih jalannya lewat hal yang logis. Dengan gaji yang udah di atas rata-rata waktu itu, Anita bisa mulai mandiri. Bahkan sempat beliin handphone baru buat mama papa, terus mulai dekor ulang kamar, beli skincare, perawatan ke dokter kecantikan juga. Satu persatu kepegang semua, makanya Anita suka bilang, semua hal yang Anita dapetin ini bukan yang aneh-aneh kayak pesugihan mistis ya. Nggak ada tumbal, nggak ada tuyul, nggak jadi bebek ngepet, nggak ada yang kayak gitu di sini. Di gereja setan ini, semua tetap harus kerja, tetap harus kontribusi. Tapi ya itu bayarannya sepadan, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Karena para donaturnya tuh nggak main-main, jor-joran. Dan lucunya lagi, selama Anita aktif di sana, nggak pernah sekalipun lihat hal-hal serem kayak yang dibayangin orang-orang luar. Nggak ada tuh ruangan gelap penuh darah, suara tangisan misterius, atau lilin-lilin hitam menyala di pojokan. Kegiatan hariannya tuh mirip banget sama gereja pada umumnya. Ada pujian, ada nyanyian, bedanya, ya semua itu ditujukan untuk setan. Lagunya juga genrenya death metal gitu. Tapi jujur ya, kuping Anita nggak terganggu sama sekali. Malah Anita enjoy banget karena dari dulu memang udah suka musik-musik begituan. Jadi ya udah dijalanin aja. Sampai akhirnya muncullah pengumuman penting. Katanya bakal ada satu ritual khusus di tanggal tertentu. Dan di momen itu juga Anita dikasih kesempatan buat mewujudkan satu lagi permintaan. Yang kali ini tentang pasangan. Mereka bilang, kamu bisa pilih laki-laki yang paling sesuai sama kriteria kamu. Dan bener aja, mereka kasih satu file khusus ke Anita. Isinya, daftar lengkap jemaat laki-laki yang berpotensi jadi pasangan. Totalnya ada 26 nama, lengkap banget. Mulai dari nama, nomor kontak, alamat tempat tinggal, pekerjaan, bahkan foto-fotonya juga. Tugas Anita, hubungi satu persatu. Jadi gini ya, waktu itu Papica bilang kalau nama-nama yang ada di file itu bukan nama sembarangan. Mereka semua adalah orang-orang terpilih. Totalnya 26 nama, 13 laki-laki dan 13 perempuan. Dan iya, nama Anita ternyata masuk juga di antara 13 nama perempuan itu. Kaget banget. Tapi ya udahlah, Anita terima aja. Mungkin karena selama ini emang udah cukup aktif dan dipercaya di komunitas mereka. Nah, karena salah satu tugas Anita di gereja itu juga merangkap sebagai admin, Anita lah yang diminta buat menghubungi satu persatu nama yang ada di daftar itu. Anita teleponin mereka, kasih kabar dengan nada sopan dan formal. Kamu dipanggil ke gereja di tanggal sekian karena termasuk yang terpilih. Intinya begitu deh. Dan yang bikin Anita makin heran, nggak ada satupun yang nolak. Nggak ada yang bilang, maaf aku lagi sibuk, atau nanti ya aku lagi di jalan. Nggak ada. Respon mereka semua sama, ramah, sopan, dan langsung bilang, oke, terima kasih, saya akan hadir. Anita yang dengerin jawabannya pun sampai mikir, ini orang-orang kok gampang banget ya setuju. Padahal ini bukan acara biasa, ini ritual yang katanya khusus dan penting. Setelah semua itu, hari-hari Anita pun berjalan seperti biasa, tetap ke gereja, tetap ikut pelayanan, sambil terus nunggu hari H ritual itu. Dan sekarang, daripada kelamaan,
kita langsung skip ke hari itu ya. Jadi sore itu, semuanya masih kelihatan normal. Kegiatan dimulai seperti biasa. Semua jemaat kumpul di gereja utama. Dari jam 4 sore sampai 6, kita nyanyi-nyanyi, puji-pujian. Tapi ya, bedanya, pujian itu bukan buat yang di atas, tapi buat yang satu lagi. Setelah sesi itu selesai, barulah kami yang masuk daftar terpilih itu dipanggil masuk ke ruang serbaguna yang letaknya di bagian belakang gedung utama. Sementara jemaat lainnya dipulangkan. Tapi nih ya, ada kejadian kecil tapi cukup bikin Anita mikir. Waktu itu Anita lihat ada 2 bapak-bapak yang kelihatannya ngotot pengen ikut masuk. Mereka kayaknya minta izin ke Papicha dengan ekspresi penuh harap, tapi Papicha langsung jawab datar, "Maaf ya Pak, kuotanya udah penuh. Lain kali ya." Kedua bapak itu pun akhirnya pergi. Wajah mereka kelihatan kecewa banget. Kayak anak kecil gak jadi main PS di rental. Anita pun jadi mikir, wah kok mereka sampai segitunya pengen ikut. Padahal ini ritual loh, bukan gathering biasa. Taat banget ya. Tapi ya udahlah, mereka katanya lanjut nongkrong di luar, ngopi-ngopi sambil nunggu acara selesai. Nah, begitu semua peserta yang terpilih udah masuk ke ruang serbaguna, Anita dikasih tugas tambahan. Apa tuh? Ngunci semua pintu gereja. Yes, semua. Satpam juga langsung diminta nutup gerbang utama. Pastikan gak ada satupun orang luar yang bisa masuk. Karena malam itu, ritual yang dilakukan bersifat privat. Super rahasia. Dan disinilah segala sesuatu yang selama ini terasa biasa aja mulai berubah. Malam itu, mereka bilang, semua yang terjadi di dalam ruangan itu adalah bagian dari proses. Proses untuk memenuhi setiap permintaan yang pernah kita ajukan, termasuk permintaannya Anita. Lalu, salah satu tim dari dalam gereja menunjukkan lagi daftar pria yang sebelumnya udah Anita lihat. Dan beneran, ada satu nama yang langsung bikin Anita berhenti berpikir. Ganteng, karismatik, dan yang paling penting, ada aura dari dia yang bikin Anita gak bisa nolak, kayak magnet. Dan ternyata bukan Anita yang mulai duluan, tapi dia yang datang nyamperin Anita. Dan dari situlah semuanya mulai terjadi. Mungkin kalian mikir, ini cerita mau dibawa kemana sih? Tapi dengerin dulu. Malam itu, permintaan Anita benar-benar diwujudkan. Dan yang bikin Anita heran, caranya tuh gak seperti yang orang bayangkan. Gak ada ritual mistis, gak ada asap aneh, gak ada suara gaib, apalagi tumbal-tumbalan. Semuanya terasa terlalu nyata. Cowok itu, orang beneran. Bukan makhluk halus, bukan roh-roh gaib. Dia juga jemaat, sama seperti Anita. Tapi yang bikin Anita benar-benar shock adalah, semua orang di ruangan itu bebas. Mereka bisa memilih sendiri, mau bersama siapa. Mau 1 orang, 2 orang, bahkan lebih. Dan gak ada yang larang, saling menyatu, saling bergantian, tanpa tekanan, tanpa rasa malu. Semuanya seolah jadi bagian dari perayaan. Gila? Mungkin, tapi itu kenyataannya. Yang bikin Anita makin bingung sekaligus kagum, semua orang yang masuk dalam daftar terpilih, itu bukan cuma berdasarkan tampang atau status sosial. Gak peduli kamu berasal dari keluarga kaya atau sederhana, tampil menawan atau biasa aja, semuanya diseleksi dengan sangat ketat. Fokus utamanya, riwayat kesehatan. Mayoritas perempuan di sana belum menikah, belum pernah melahirkan, dan hasil tes kesehatannya bersih. Bebas dari penyakit, steril secara medis, semuanya sudah dipastikan aman. Jadi wajar aja kalau malam itu semua orang merasa nyaman, bebas, tanpa takut, tanpa khawatir. Dan kalau kalian tanya soal dosa, itu gak ada di kamus mereka. Karena bagi mereka semua itu adalah bentuk ibadah, pujian kepada yang mereka anggap sebagai penguasa. Jadi ya, gak ada yang merasa bersalah, gak ada yang mikirin baik buruk. Yang ada cuma satu, fokus ke ritual yang sedang berlangsung. Anita sendiri awalnya sempat blank, kaget, gak bisa berpikir, antara ngeri dan jujur aja ada rasa tertarik.
Apalagi ketika cowok yang dia suka, yang dari awal udah bikin hati Anita gak tenang, tiba-tiba mendekat, ngajak ngobrol, ngajak duduk bareng. Semua rasanya kayak kenangan lama yang terulang kembali. Dan Anita perlahan-lahan mulai goyah. J cerita kayak gini ya, kadang bikin Anita mikir, ini hidup beneran atau mimpi buruk yang terlalu nyata. Makanya Anita gak pernah sebut lokasi, nama asli orang-orang, atau bahkan hal-hal sepele kayak merek handphone. Karena semua ini terlalu gila untuk dipercaya. Tapi ya, itulah kenyataannya. Dan malam itu bukanlah akhir, justru awal dari sesuatu yang lebih kelam. Beberapa hari setelah ritual itu, Papi Cha memanggil Anita secara pribadi. Obrolannya gak panjang, tapi cukup bikin jantung Anita berdebar. Di tanggal 20 Desember nanti, kamu harus siap melepas sesuatu. Anita sempat bingung, tapi saat Papi Cha menyebut kata yang sedang tumbuh di rahimmu, dadanya langsung sesak. Itu bukan kabar baru sebenarnya. Anita memang sudah merasakan ada perubahan dalam tubuhnya, dan dia tahu apa arti dari perubahan itu. Tapi yang bikin dia benar-benar merinding adalah ucapan berikutnya. Tenang aja, ini bagian dari proses. Kamu bukan satu-satunya. Anggap saja ini bentuk pengabdian. Lagi pula, bukankah ini anak dari seseorang yang bahkan tak bertanggung jawab? Anita terdiam. Mulutnya kaku, pikirannya kosong. Semua yang dia alami terasa seperti kisah yang gak bisa dia ceritakan ke siapapun. Karena siapa yang akan percaya? Tapi begitulah kenyataan di balik dinding gereja itu. Apa yang dianggap suci bisa berarti sangat berbeda. Tergantung siapa yang menyembah. Dia bilang, kalau aku bersedia menyerahkan yang ada di dalam rahimku sebagai bentuk persembahan, maka hidupku akan dijamin. Bukan cuma soal uang, tapi kehormatan, posisi, dan jaminan bahwa aku akan dilindungi selamanya. Katanya, aku akan diangkat, masuk ke dalam lingkaran dalam. Banyak yang iri sama kamu, Anita, kata Papi Cha waktu itu. Kamu masih baru, tapi udah dipercaya. Padahal, itu anak bukan hasil dari ritual kita, tapi kami terima. Dan saat Anita cerita ke Alia, orang pertama yang membawanya ke gereja ini, Alia malah nyuruh dia bersyukur. Itu tandanya kamu istimewa. Bersyukur, Anita. Anita cuma bisa diam. Di situ, dia mulai sadar. Ini bukan lagi soal pilihan. Ini udah nyerempet ke kegilaan. Tapi ya, di sisi lain, dia juga nggak bisa bohong. Anita bukan orang yang siap jadi ibu. Dia masih muda. Dan Rehan, satu-satunya laki-laki yang pernah dia cinta, udah ninggalin dia tanpa penjelasan. Jadi, perasaan terhadap janin itu belum tumbuh. Rasa sayang itu belum sempat hadir. Dan akhirnya Anita mulai mikir, mungkin ini memang jalan terbaik. Bukan karena dia tega, tapi karena dia juga nggak tahu harus apa. Setelah itu, Anita hanya bisa menunggu. Menunggu tanggal 20 Desember, hari yang mereka sebut sebagai hari keramat. Hari di mana semua keputusan akan dilaksanakan dan tak bisa diubah. Selama masa tunggu itu, dari 12 perempuan yang ikut dalam ritual One Connecting malam itu, ada 3 orang yang tiba-tiba menghubungi Anita. Yang bikin merinding, mereka terdengar senang banget. Bayangin, mereka tahu janin dalam kandungan mereka bakal dijadikan jamuan untuk para petinggi, tapi tetap bahagia. Anita, dia cuma bisa diam, puyeng. Antara jijik, bingung, dan gak habis pikir, kok bisa mereka segitu leganya? Beberapa hari kemudian, Anita dan 3 perempuan itu dikumpulkan oleh pihak gereja. Mereka diberikan uang, nggak sedikit. Katanya, buat biaya ke dokter, supaya janin tetap sehat sampai hari H. Kami nggak mau janinnya keguguran sebelum waktunya, begitu kata salah satu pengurus. Dan makin hari makin terasa. Makin dekat ke tanggal 20, makin berat juga beban di hati Anita. Ada perasaan bersalah, ada ketakutan. Dan yang paling menghantui, apa iya aku mau ngelakuin ini? Bayinya nggak salah, dia nggak minta dilahirkan dari ritual itu. Dan Anita tahu prosedur aman buat aborsi itu maksimal 40 hari usia kandungan.
Ini udah lewat 2 bulan, gimana nggak ngeri? Naluri keibuan, terus terang. Waktu itu belum muncul, mungkin karena Anita masih trauma, masih marah. Jadi ya, nggak ada rasa cinta juga ke si bayi. Tapi tetap aja, ketakutan itu makin besar. Dan Anita tahu pada akhirnya dia harus memilih. Sementara itu, gereja lama Anita yang normal beberapa kali mencoba menghubunginya. Mereka bertanya, kok nggak pernah datang lagi? Tapi Anita nggak pernah menjawab. Buat apa? Karena semua yang Anita inginkan saat ini, justru dia dapat dari gereja setan itu. Sementara orang tuanya, mereka nggak curiga sama sekali. Anita tetap bersikap biasa di rumah, sopan, nurut, nggak ada tanda-tanda aneh. Mereka pikir Anita cuma sibuk kuliah. Mungkin mereka lihat Anita makin gendut karena stres atau kecapekan. Gak kepikiran sama sekali kalau anaknya sedang hamil dan ikut dalam sekte terlarang. Lagi pula bentuk tubuh Anita juga gak kelihatan hamil. Badannya memang kecil dan berat badan pun gak banyak berubah. Jadi semua tetap kelihatan normal di mata mereka. Sampailah di tanggal 20 Desember, hari itu gak ada jemaat lain yang hadir. Cuma Anita dan 3 perempuan lain, mereka yang hamidun. Tapi ada tamu-tamu baru yang datang. Orang-orang yang Anita belum pernah lihat sebelumnya. Katanya mereka ini petinggi dari cabang-cabang gereja lain. Ada 2 pendeta dan 1 wanita dengan wajah blasteran Indo, cantik tapi auranya serem. Sebelum ritual dimulai, Anita dan 3 perempuan lainnya dikasih semacam obat dan minuman. Katanya itu buat mempercepat proses peluruhan janin. Dan Tuhan, sakitnya bukan main, bukan sakit biasa, rasanya kayak sekarat. Perut Anita ngilu seperti diremas-remas dari dalam. Dia gak kuat ceritain detailnya ya, mual. Sampai akhirnya semuanya keluar, total ada 4 janin. Dan punyanya Anita yang paling besar karena usia kandungan memang lebih lama. Anita hampir pingsan, posisi tubuhnya masih tiduran lemas tapi matanya masih bisa melihat semua proses selanjutnya. Dan inilah bagian paling mengerikan. 4 janin itu dikumpulkan di sebuah wadah. Lalu dimasukkan ke blender. Iya, di blender. Anita nggak bisa ngomong. Badannya lemas, pikirannya kosong. Yang bisa dia lakukan cuma menatap saat cairan merah kental itu dituangkan ke dalam 4 buah mangkuk kaca, semacam cawan upacara. Lalu 4 petinggi gereja itu berdiri. Mereka membuka pakaian mereka telanjang bulat dan mulai melakukan ritual selanjutnya. Di antara mereka, Anita melihat wanita blasteran itu. Dia punya tato mawar hitam di dada kirinya. Anita ingat simbol itu. Selama ikut gereja ini, dia tahu itu adalah lambang dari The Sister of the Light, gelar tertinggi untuk wanita pilihan dalam sistem gereja ini. Simbol dari permaisuri Raja Kegelapan versi mereka. Waktu itu, setelah 4 petinggi gereja sesat itu meminum smoothies dari janin-janin yang sudah mereka campur dan blender sendiri, Anita gak kuat nahan rasa mual di badannya. Serius, itu udah bukan mual biasa lagi. Dia muntah hebat dan akhirnya pingsan. Tapi dalam keadaan gak sadar itu, Anita bermimpi. Dan mimpinya aneh banget. Dia melihat seorang bayi kecil sudah lahir, tapi menangis kencang sekali, sendirian, di tengah gurun pasir yang panasnya luar biasa. Anita nggak tahu kenapa, tapi waktu dia lihat bayi itu, hatinya rasanya kayak ditusuk, sakit. Dia merasa berdosa banget. Ada rasa nyesel, rasa takut, rasa tertekan yang campur aduk jadi satu. Dia seperti tersiksa. Tiba-tiba, dari kejauhan, ada cahaya terang muncul, bentuknya salib. Dan anehnya, waktu cahaya itu menyentuh tubuhnya, Anita langsung merasa tenang. Semuanya mendadak adem. Perasaannya jadi enteng banget. Dan gak lama setelah itu, dia sadar. Ternyata dia sudah ada di rumah sakit. Kayak waktu bangun, perasaan Anita campur aduk banget. Galau, takut, nyesel, dia nangis. Dia merasa dia sudah melakukan kesalahan besar. Di situ dia dinyatakan keguguran. Ya, statusnya begitu. Karena pihak rumah sakit mengira dia sempat minum obat yang membahayakan janin, tapi mereka tidak tahu kan penyebab sebenarnya.
mereka cuma pikir Anita mungkin berniat menggugurkan aja, karena memang banyak kasus serupa yang pernah mereka tangani. Waktu Anita dan beliau saling menatap, Anita nggak kuat. Dia menangis, dan tiba-tiba pendeta itu langsung merangkulnya. Tapi, saat tangannya menyentuh pundak Anita, beliau tiba-tiba menarik tangannya, seperti kesetrum. Seperti orang yang tiba-tiba menyentuh panci panas. Beliau kaget, lalu ikut menangis juga. Dengan suara lirih tapi penuh penyesalan, beliau berkata, "Tuhan, apa yang telah Engkau perbuat sampai sejauh ini? Maafkan Bapa, karena Bapa tidak berhasil menjagamu." Dengar kalimat itu, hati Anita langsung runtuh. Kok bisa-bisanya beliau yang malah minta maaf? Padahal jelas-jelas kesalahan ada pada dirinya. Hari itu juga, Anita akhirnya didudukkan bersama kedua orang tuanya dan pendeta Felix. Di sana, dia menceritakan semuanya dari awal kehamilan sampai keterlibatannya di gereja sesat itu. Tapi yang aneh, waktu Anita mulai cerita bagian tentang gereja sesat itu, tiba-tiba mulutnya terasa berat banget, susah ngomong. Kata-katanya jadi cadel, terbata-bata kayak ada yang nahan. Tapi pendeta Felix tetap sabar. Beliau bilang, "Enggak apa-apa, lawan sebisamu. Kami mengerti posisi kamu sekarang." Dan pelan-pelan Anita mulai cerita. Walaupun enggak semuanya bisa disampaikan dengan jelas, tapi beliau tetap mendengarkan dengan penuh kesabaran. Akhirnya, sejak hari itu, Anita memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Dia memilih untuk menjalani proses pelepasan, pemulihan rohani. Tapi ternyata itu bukan proses yang mudah. Karena Anita pernah menyerahkan jiwa kepada kegelapan, proses pelepasan dari belenggu iblis itu beratnya luar biasa. Sejak saat itu, hidupnya berubah total, dipenuhi teror demi teror. Dan sebenarnya cerita setelah pelepasan ini masih sangat panjang. Karena justru di masa-masa itulah Anita mengalami hal-hal mistis yang nyata. Kerasukan, mimpi-mimpi aneh, gangguan tak kasat mata yang datang terus-menerus tanpa henti. Jadi kalau kalian pikir bagian sebelumnya itu udah cukup menyeramkan, percayalah, masa pelepasanlah yang paling mencekam. Waktu itu, sekitar tahun 2005, sempat ada kasus besar yang rame banget. Kasus penangkapan aliran sesat bernama Agama Semester Eden. Nah, sejak kasus itu mencuat, organisasi gereja setan yang pernah Anita ikuti juga langsung gerak cepat. Mereka jadi super waspada. Akses keluar masuk langsung ditutup rapat, jauh lebih ketat dari sebelumnya. Padahal sebelumnya aja tempat itu udah tergolong sangat tertutup. Tapi setelah kejadian itu, semuanya benar-benar disembunyikan. Serius. Sampai-sampai Anita sendiri nggak tahu lagi kabar atau keberadaan mereka sekarang. Bener-bener kayak menghilang di telan bumi. Bahkan, beberapa orang dari dalam kelompok itu yang dulu sering ia temui, satu persatu juga ikut lenyap. Nggak ada kabar, nggak ketahuan lagi jejaknya. Itulah bagian yang sampai sekarang bikin Anita masih suka bengong sendiri. Gimana bisa ya? Dulu dirinya sampai masuk ke tempat segelap itu, sampai terlibat sejauh itu, seolah-olah semua terjadi begitu aja, cepat, pelan, tapi pasti. Menyeretnya makin dalam. Dan sekali lagi, maaf ya kalau ada kata-kata Anita yang kurang pas. Anita cuma pengen cerita berdasarkan pengalaman nyata. Ini bukan buat nakut-nakutin, apalagi ngebenarin ajaran sesat semacam itu. Ingat ya, walaupun di cerita ini ada kata gereja, ada pendeta, tapi semua itu adalah versi sesatnya, salah besar. Bahkan simbol salib pun diputar balik. Jadi, tolong jangan disalahpahami. Ini semua adalah ajaran yang menyimpang, nggak dibenarkan dalam agama manapun. Semoga kita semua, apapun keyakinan kita, selalu dikuatkan iman dan hati kita, supaya tetap teguh di jalan yang benar. Jangan sampai karena kecewa sama dunia, kita malah belok ke arah yang salah. Jujur, setelah cerita ini Anita sampaikan, rasanya lemes banget, pusing. Tapi Anita tahu mungkin cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, supaya lebih waspada dan tetap berpegang pada kebaikan. Dan itu tadi kisah nyata dari Anita
Sebuah pengalaman yang gak semua orang sanggup ceritain, apalagi ngalamin. Serem? Jelas. Tapi lebih dari itu, ini jadi peringatan buat kita semua, bahwa di balik kekecewaan, di balik luka, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kegelapan. Ingat gengs, jangan pernah menukar rasa hampa dengan pelarian yang salah. Apapun masalah kita, selalu ada jalan yang benar untuk ditempuh. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini bisa jadi pelajaran buat orang lain juga, jangan ragu share dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu penasaran sama kisah pelepasan Anita yang penuh teror dan kejadian mistis, tenang karena itu semua bakal kita bahas di part selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kamu rebahan aja, aku yang ceritain. Di part sebelumnya, Anita sempat merasa hidupnya stabil. Uang mengalir, kehidupannya mandiri, dan dia mulai diangkat sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan gereja sesat itu. Tapi, semua itu cuman ketenangan palsu. Tanpa Anita sadari, dia sedang dituntun masuk lebih dalam ke dalam lingkaran iblis, ritual demi ritual dijalani, sampai akhirnya satu keputusan besar harus diambil. Sebuah keputusan yang bukan cuma menyangkut hidupnya, tapi juga nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Dan dari sinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Penasaran? Tenang, kamu rebahan aja, aku yang ceritain.